Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Ini adalah podcast saya dengan pembicara yang jauh sebenarnya dari Surabaya. Insya Allah nanti saya akan berbincang dengan kolega saya, Ahmad Murtafi Haris, yang ada di Surabaya. Jadi sebelum ke perbincangan, nanti saya akan perkenalkan dulu. Saya biasanya memanggilnya Mas Haris gitu ya, nama belakangnya. Mas Haris ini adalah dosen di Fakultas Adab ya Mas Haris ya? Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian Mas Haris juga aktif di PWNU Jawa Timur ya Mas Haris ya? Ya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang lain selain juga akademik, dan juga ada kegiatan riset dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sebenarnya ada satu tulisan yang mengantar saya untuk berbicara kepada narasumber kali ini, teman berbincang saya kali ini, yaitu tulisan yang dikirim oleh Mas Haris, dipublish di www.nu.id gitu ya. Judulnya tentang klaim jihad antara FPI dan polisi. Tapi nanti itu akan saya letakkan di bagian akhir perbicaraan. Sebenarnya Mas Haris nanti saya akan membicarakan ada mungkin tiga poin ya. Yang pertama adalah saya ingin mendapatkan penjelasan karena Mas Haris dulu pernah kuliah di Al-Azhar ya. Oke, saya kemukakan dulu itu ya. Jadi Mas Haris ini pernah nyantri di Pondok Modern Gontor, lalu kemudian melanjutkan S1-nya di Al-Azhar Kairo, sehingga mendapatkan titel LC. LC itu apa Mas Haris kepanjangannya? LC itu sebetulnya bahasa Prancis, itu Licence ya. Licence itu ya lisensi itu ya, license. License of Academy itu. Jadi license of Bachelor gitulah kira-kira. Oke. Jadi setara S1 ya? Setara S1 ya. Itu ada di Mesir atau juga di perguruan tinggi Arab? Timur Tengah semuanya. Ini warisan dari Latin ya, budaya Latin dari Prancis. Kalau kita kan Belanda, doktorandus ya. BA itu Inggris ya, secara umum itu Anglo-Saxon itu pakai BA. Kalau ini Latin ini Francophone. Negara-negara yang bekas jajahan Prancis itu banyak gunakan LC. Licence. Soalnya gini Mas, sekarang kan di musim COVID nih, LC ada singkatan yang lain. Apa tuh Mas Dede? Nah, mereka yang sudah terpapar COVID, kemudian sehat, sembuh, nanti dapat LC juga. Panjangannya lulus COVID. Dapat aja Mas Dede ya, nemu aja nih ya. Aduh. Nah, sahabat semua, nanti dari pengalaman Mas Haris ini lama di Al-Azhar Kairo, lalu kemudian melanjutkan yang saya kenal S3-nya bareng dengan saya di ICRS di UGM dalam kajian tentang hubungan antar agama. Nah, jadi pembicaraan pada tayangan kali ini akan terkait dengan isu-isu seperti itu sebenarnya. Begitu ya Mas Haris ya? Oke, siap. Pak Dede. Nah, saya sebenarnya ingin mulai ada 3 hal Mas Haris. Yang pertama saya ingin mendapatkan penjelasan berdasarkan pengalaman Mas Haris tinggal di Mesir. Apakah misalnya kita bisa membuat perbandingan situasi di Indonesia dengan di Mesir terkait misalnya dengan agama di ruang publik, kemudian bagaimana relasi agama dengan pemerintah gitu ya. Kenapa saya meminta itu? Karena Mesir adalah satu negara yang menjadi referensi untuk dunia keislaman, karena di situ ada Universitas Al-Azhar, kemudian ada Grand Mufti yang sering juga dimintai pendapatnya tentang keagamaan, dan yang kedua adalah beberapa alumni dari Al-Azhar sekarang kan berkiprah sangat baik di Indonesia. Yang senior ada Quraish Shihab misalnya. Gus Dur juga pernah ke Mesir, kemudian Gusmus ya. Yang generasi sekarang ada Abdul Somad, kemudian ada TGB ya. TGB. Dan ada Hanan Attaqi.
Nah, itu kan jadi menurut saya Iya, Hanan Atak, ada Habibur Rahman, ya, Serozi ayat-ayat cinta. ya itu dari alumni-alumni Al-Azhar ya. Nah, yang kedua nanti saya ingin meminta Iya, penjelasan dari Mas Haris terkait dengan hubungan antara kelompok-kelompok agama di Indonesia. Kalau kita compare to Egypt gitu ya, kan di Mesir juga menurut saya ada iya, beberapa kelompok agama yang menjadi rujukan bagi perkembangan kelompok-kelompok agama termasuk di Indonesia misalnya. Kalau di iya. Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Nah, beberapa kelompok agama di Indonesia juga merujuk pada sejarah Ikhwanul Muslimin seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai klimaknya nanti kita akan membicarakan tentang persoalan klaim jihad yang ditulis oleh Mas Haris di www.nu.id. Oke, gitu ya Mas Haris. Kita mulai yang pertama deh. Gimana bisa nggak kita menganalogikan situasi di Mesir dengan di Indonesia? Iya, terima kasih Mas Dede atas undangannya. Mas Dede ini memberikan banyak waktu kita kuliah ya, Mas Dede ini menghibur sekali ya. Kalau saya barangkali cenderung serius ya, mungkin ya kayak rada-rada kayak Menteri Agama yang sekarang ya, Yakut gitu, modelnya serius. Ide ini penuh canda tawa ya. Oke, jadi Mesir ini negara Islam dengan populasi terbanyak di dunia Arab. Jadi dia populasinya 100 juta. Ini terbesar di antara seluruh dunia Arab. Dunia Arab itu penduduknya tidak banyak ya. Mesir ini 100 juta, yang lain di bawah 40, Saudi kira-kira 40, yang besar-besar itu 40, yang lain yang banyak itu kecil-kecil. Sekitar 5 juta itu banyak sekali, bahkan di bawah 5 juta itu. Sebagai negara besar tentu Mesir memiliki peran besar juga ya. Jadi populasi besar itu menunjukkan dia punya sejarah, background sejarah peradaban yang besar. Jadi ini pasti ya, Cina lihat itu terbesar di dunia ya, 1,5 miliar. Ya jelas, dia dulu adalah pusat peradaban. India juga begitu. Mesir juga sebagai negara Arab terbesar tentunya di situ punya peninggalan sejarah peradaban yang besar. Nah, dari situ maka dia juga punya peran besar dalam dunia Arab dan Islam. Jadi di sini ada Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, universitas yang tertua. Ada yang tertua sih sebelumnya, Qurawiyin itu ada di Maroko ya. Tapi kalah populer ya. Mungkin karena kalah populer jadi orang lebih melihat Al-Azhar sebagai yang tertua yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah pada abad ke-10. Jadi 900 sekian didirikan itu. Makanya tahun 1900 sekian dia mengadakan ini ulang tahun ke-1000 1900 sekian itu. Itu Syekh Mahmud Saltud datang ke Indonesia juga itu ya. Jadi memperingati itu dalam itu rangkaian ya 1000 tahun usia Al-Azhar itu. Nah, sebagai negara yang terbesar, punya pengaruh besar, di sana ada ormas ya, selain Al-Azhar ya, yang banyak menjadi tempat menuntut ilmu ya, orang Indonesia di sana. Tadi disebut banyak tokoh nasional itu pernah belajar di Mesir, ya, termasuk ada Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga pernah belajar di Mesir. Jadi bagaimanapun Al-Azhar melahirkan tokoh-tokoh nasional. Ini nggak bisa dipungkiri sebagai sebuah lembaga pendidikan yang punya kiprah besar di seluruh dunia. Bahkan di negara lain juga jadi ada itu dulu presiden atau perdana menteri Maldives itu juga alumni Al-Azhar. Juga kalau nggak presiden
Presiden Afghanistan itu juga pernah dari Al-Azhar, jadi banyak sekali. Nah, selain Al-Azhar sebagai mainstream Islam di Mesir, di sana ada kelompok alternatif, jadi seperti Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini sebuah pergerakan Islam yang kemudian yang berhasil membangun semangat kemerdekaan untuk melawan penjajahan Inggris. Jadi Ikhwanul Muslimin ini berdiri tahun 1928. Kita lihat NU berdiri 26. Muhammadiyah berdiri 1912. Jadi kemudian terus Syarikat Islam berdiri 1905. Jadi Ikhwanul Muslimin ini berdiri 1928. Itu periode penjajahan ya? 1922 itu Mesir merdeka dari Inggris tapi masih sistem kerajaan. Jadi 1922 itu Mesir merdeka dari Inggris tapi sistemnya masih kerajaan. Bukan republik ya? Bukan republik. Nah, Ikhwan berdiri 28. Ya mungkin Ikhwan melihat banyak sekali apa yang terjadi di lingkar istana itu hal-hal yang barangkali dinilai terlalu glamor, terlalu bermewah-mewah atau barangkali seperti itulah, ya kan? Sehingga perlu untuk diingatkan dari sisi nilai-nilai keislaman itu. Nah, kemudian Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, kemudian berkiprah juga di pemerintahan, belum berkiprah dalam dakwah, dan kemudian terlibat dalam perang kemerdekaan Palestina tahun 48. Jadi tahun 48 itu Ikhwan terlibat, tentunya dengan kekuatan nasional Mesir ya. Ikhwan terlibat, tapi nampaknya keterlibatan Ikhwan ini tidak sepenuhnya bisa mencairkan hubungan Ikhwan dengan pemerintah. Apakah karena faktor ideologi Ikhwan yang terlalu tebal, yang dia kemudian tidak bisa berkompromi dengan ideologi yang dianut oleh negara Mesir, sehingga kemudian mereka bermasalah dengan kerajaan Mesir, sampai akhirnya tokoh Ikhwan banyak di penjara. Jadi banyak dipenjara oleh Perdana Menteri Mesir waktu itu, Nokrosi. Itu Perdana Menteri Mesir zaman masih kerajaan. Akhirnya banyak dipenjara tokoh-tokoh Ikhwan. Tahun 1949, sebagai balasan ini sebagai balasan karena banyak tokoh Ikhwan yang dipenjara, akhirnya ini Perdana Menteri jadi target asasinasi, pembunuhan oleh Ikhwan, oleh ini oknum, jangan dibilang Ikhwan ya, tapi oknum Ikhwan ya, oknum Ikhwan. Akhirnya betul itu Perdana Menteri terbunuh. Syekh Hasan al-Banna, dia pidato, dia bilang kita mengutuk pembunuhan terhadap Perdana Menteri. Artinya ini di luar Ikhwan. Ikhwan tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Dan apa yang dilakukan ini betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu kata Hasan al-Banna. Tetapi tidak bisa disangkal pelakunya orang Ikhwan, individu Ikhwan. Akhirnya pemerintah marah, ya kan?
Nggak lama kemudian beberapa bulan ganti Hasan al-Banna yang meninggal, ditembak. Iya. 1949, itu. Jadi 1949 Hasan al-Banna meninggal. Nah, jadi begini, gerakan Islam ideologis itu sulit untuk bisa mengendalikan anggotanya untuk tidak berperilaku melampaui dari garis organisasi. Jadi di sini Ikhwan menolak terhadap mengutuk pembunuhan terhadap Perdana Menteri. Tapi oknum-oknum di dalamnya itu nggak bisa dikendalikan. Jadi ada saja individu tertentu yang nekat yang kemudian melakukan aksi semacam itu. Di luar kontrol organisasi gitu ya? Iya, di luar organisasi. Jadi artinya ideologi Islam itu seringkali berpotensi terhadap munculnya oknum-oknum semacam ini. Jadi ini sulit dihindari adanya sangkaan semacam itu. Ini juga mirip dengan apa yang terjadi di Masyumi, Masyumi dulu di zaman Soekarno. Soekarno kan beberapa kali terjadi itu percobaan pembunuhan. Ada 5 kali itu Soekarno itu ada percobaan pembunuhan itu terhadap Soekarno. Nah ini tentunya, akhirnya Soekarno membubarkan Masyumi kan, karena dianggap ya Masyumi secara organisasi tidak mungkin dia mendukung hal yang semacam itu. Tapi oknum-oknum individu itu sangat mungkin lepas kontrol, bikin gerakan sendiri bawah tanah, melakukan aksi semacam itu. Jadi barangkali ini hal yang perlu kita jadikan perhatian, di mana gerakan Islam ideologis itu rentan menimbulkan gerakan-gerakan bawah tanah semacam itu. Nah, jadi jadi Syekh Hasan al-Banna akhirnya dibunuh, kemudian semenjak itu ini tensi terus naik, bahkan sebelum Nukrosi, sebelum Nukrosi terbunuh, sebelumnya juga ada. Jadi silakan nanti Mas Didik bisa lihat di googling lah Al-Ikhwan Al-Muslimun yang saya suka baca yang versi bahasa Arab nggak tahu apakah yang versi Inggrisnya juga sama persis ataukah bahkan bisa diindonesiakan secara 100% sama ataukah beda antara Wikipedia Arab atau Inggris atau itu gitu. Nah, Mas Haris, pengalaman di Mesir itu problem relasi itu menjadi tidak selaras gitu antara pemerintah dengan ormas keagamaan semacam Ikhwan. Kalau kita konteksnya Mesir gitu ya, itu problemnya apa sebenarnya? Apakah misalnya karena isu keagamaan atau karena persoalan ekonomi politik juga sehingga tidak didapatkan satu titik temu antara pemerintah dengan ormas keagamaan semacam Ikhwan seperti itu? Ya, jadi begini, ini masalah ideologi negara yang diperebutkan antara kelompok Ikhwan yang memperjuangkan ideologi Islam dengan kelompok pemerintah yang mengadopsi ideologi modern. Nasionalis misalnya ya? Ya, dalam hal ini Mesir itu ikut sosialisme. Jadi nama sosialis itu muncul dalam nama negara. Jadi Mesir itu Al-Ittihadul Ishtiraki Al-Arabi, Arab Socialist Union. Jadi mereka dulu Mesir pernah bersatu dengan Syria dengan
dengan Irak. Jadi tiga ini Ya. negara sosialis. Oke. Negara sosialis. Jadi mereka memang mengadopsi sosialisme. Mengadopsi sosialisme, kemudian terus Nasir Gamal Abdul Nasser menciptakan ideologi Nasserisme yang intinya itu sosialisme dengan sentuhan Arab dan Islam. Kira-kira seperti itulah. Jadi sosialisme Arab Islam itu An-Nasiriyah, Nasserism. Dan itu juga masih ditentang ya oleh Ikhwanul Muslimin yang menjadi problem relasinya. Iya, jadi Mesir, jadi Nasserism, An-Nasiriyah, ideologi Gamal Abdul Nasser ini intinya itu memandang bahwasanya Mesir itu, misi Mesir nggak lepas dari tiga atmosfer, atmosfer Arab, atmosfer Islam, atmosfer Afrika. Nah, tiga ini kemudian menjadi modal dalam menentukan arah ideologi Mesir, yang itu kemudian dia sebut dengan Nasserisme itu tadi. Ya. Nah, itu oleh kelompok Ikhwan selalu dipermasalahkan, selalu diserang di Nasiriyah itu Nasserism itu. Kemudian terus kekalahan perang Gamal Abdul Nasser Mesir lawan tahun 48 kan perang lawan Israel, kalah. Di situ Ikhwan ikut. Kemudian terus tahun 67 itu Mesir disikat sama Israel, kalah. Setelah artinya, kalah, Mas Haris, kalau Mesir sebagai negara kemudian berkonflik dengan negara yang lain, maka Ikhwanul Muslimin mendukung pemerintah. Iya, pada waktu 48 mendukung. Tapi setelah itu setelah itu permusuhan antara Ikhwan dengan pemerintah semakin tegang, sehingga Ikhwan tidak lagi menjadi mitra, tetapi menjadi lawan, menjadi musuh. Setelah 48 itu, apalagi setelah 49 itu Perdana Menteri dibunuh, kemudian ganti pemerintah bunuh Hasan al-Banna, udah semenjak itu sudah musuh, Mas Dede. Kalau di awal-awal istilahnya apa, Mas Haris? Istilahnya kalau di kita kan ada oposisi gitu ya. Kalau di Mesir menyebut Ikhwan itu apa? Pemerintah Ikhwan, dalam versi pemerintah misalnya. Ya, ini bukan mu'arad, bukan oposisi ya. Ya kalau terlarang, Dek. Terlarang ya. Terlarang. Iya, kelompok terlarang ya. Jadi karena dianggap selalu terlibat dengan jadi Ikhwan dianggap punya jejak kekerasan ya. Ya, yang tidak bisa hilang semenjak awal Mesir ada merdeka itu. Mereka sudah terus menerus, biarpun itu oknum, Dek. Jadi selalu saja kalau Ikhwan ini sebetulnya konstitusional, Dek. Ikhwan itu memperjuangkan negara Islam, negara berdasarkan syariat, bersyariah lah kira-kira gitu ya. Itu ya. Tapi dia konstitusional, dia lewat cara-cara konstitusional. Itu yang legal yang legal. Tapi ya itu tadi deh, ada oknum-oknum sempalan yang dia angkat senjata dan mengatasnamakan Ikhwan. Tidak mengataskan Ikhwan. Ada JI, Jamaah Islamiyah, apa itu ya, Tanzimul Jihad, Komando Jihad apa itu mereka bisa dibilang semuanya itu alumni Ikhwan. Iya, Ikhwannya sendiri konstitusional, berusaha untuk sesuai dengan aturan yang seharusnya. Jadi menghindari angkat senjata Ikhwannya ini sampai sekarang.
Jadi mereka ini oposisi permanen lah, oposisi ideologis, Ya, oposisi ideologis. ideologis. Jadi begitu. Nah, Mas Jadi, Haris, kalau kita tarik konteksnya ke Indonesia, apa ya, gejala seperti itu ada nggak? Saya kan melihat pasca reformasi itu bermunculan kelompok-kelompok ormas keagamaan yang karakteristik dan wataknya mungkin juga ideologinya ada yang apa ya, mengekspor gitu atau mengekspor atau mengadaptasi dari ideologi gerakan keagamaan yang ada, di antaranya misalnya merujuk ke Mesir, sehingga ada beberapa analis yang ya mengidentifikasi ini ada pengaruh Ikhwan dan lain-lain gitu ya. Nah, dalam apa analisis Mas Haris di konteks Indonesia pasca reformasi, apakah ada fenomena relasi antara kelompok keagamaan dengan pemerintah seperti itu? ya, zaman Soeharto kan represif ya, Ya, asas tunggal, nggak boleh ada ormas yang menolak asas tunggal Pancasila. Nah, kemudian juga tidak boleh ada kekuatan yang bisa menyaingi pemerintah. Dalam hal ini NU yang terkena batunya. Jadi NU di zaman Orba itu memang tidak diberi ruang di pemerintahan. Ya nggak tahu. Padahal dulu itu waktu zaman G30 SPKI yang banyak yang berdarah-darah ya itu NU ya. Dan Banser, Mas Dede. Banser ya, yang berjuang ya. Sekarang pimpinannya jadi Kemenak itu. Jadi Kemenak. Ya itu dulu mereka tahun 65 itu tarung di akar rumput mereka itu. Mempertahankan ideologi itu ya. Ideologi ya, itu tarung ideologi. Nah, tapi di kemudian hari Soeharto NU tidak hingga kemudian tidak terabaikan, tidak dibina sehingga dalam banyak hal mereka hanya berada di desa, hanya ngurusin pesantren, sementara lembaga pendidikan yang mereka miliki itu ya kembang kempis gitu loh, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian itu di zaman Orba. Kemudian zaman reformasi, nah ini ya, jadi lebih demokratis, lebih terbuka. Akhirnya NU masuk politik. Nah, kemudian di saat yang sama, jadi 1998 ya, Soeharto lengser. Jadi kalau selama Soeharto ini isu-isu Islamisme itu hilang, tenggelam karena nggak bisa dapat akses, dapat ruang sama sekali di zaman Soeharto. Ya. Nah, 1998 reformasi, keterbukaan, kebebasan muncul lagi, ya, semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersyariah itu. Nah, itu muncul lewat FPI. Jadi FPI itu lahir 4 bulan setelah Soeharto lengser. Ya, jadi FPI ini nggak mau kehilangan momentum untuk memperjuangkan syariat Islam. Sehingga dia kemudian berdiri FPI itu tahun 98. Nah, jadi semangat FPI memperjuangkan syariat ini kurang lebih sama dengan Ikhwan. Bedanya Ikhwan ini menempuh jalur konstitusional, dia dengan cara-cara yang ikna itu artinya persuasif. Nah, ini perbedaannya. Kalau FPI kan dengan cara yang bisa dibilang frontal lah, ya kan? Dia bikin aksi di jalan untuk
apa Sweeping untuk misalnya ya. ya sweeping apa itu. Setahu saya, yang saya tahu Ikhwan tidak seperti itu. Yang saya tahu jadi aksi sweeping itu tahu saya sih tidak nggak nggak tahu juga sih kalau mungkin ada ya. Tapi yang saya tahu Ikhwan berusaha dengan jalan persuasif merekrut orang-orang cerdik pandai untuk bisa lebih dekat kepada ikut kelompok mereka, kemudian membuat sindikasi buat sindikasi, kemudian membuat ini menguasai asosiasi profesi, terutama kedokteran, Dik. Oh, Jadi itu makanya itu menjadi profesi yang ditempati oleh iya, anggota-anggota Ikhwan ya. iya. Oh, Jadi asosiasi dokter itu dikuasai Ikhwan. oh begitu ya. Ya, makanya tidak heran kalau di Indonesia taruhlah ya orang-orang sains, orang-orang kedokteran itu juga berpotensi untuk terbawa arus Ideologi semacam Ikhwan gitu ya, ke situ ya arahnya ya. ya itu tidak heran. Jadi memang jadi begini, agama ini kan membentuk orang menjadi terstruktur, menjadi orang baik, orang yang disiplin. Ya, sementara orang-orang eksak, apalagi mereka-mereka yang ada di perguruan tinggi bonafit yang masuknya lewat seleksi mereka kan sudah orang-orang disiplin, sudah orang-orang baik, ya kan? Ya. Jadi kalau mereka ikut ke situ sangat cocok. Klop ya. Klop, jadi gampang, tinggal dikasih ini aja, simbol aja, tinggal dikasih Atribut simbol ya. aja. Iya. Jadi sudah secara karakter udah nggak perlu dibina. Oh begitu. Iya. Nah, Mas Haris, konteks yang di Indonesia bisa nggak apa namanya ya? Atau bukan bisa? Situasi yang di Indonesia sekarang, misalnya dengan berkembangnya ormas-ormas yang ya sedikit keras gitu ya, itu bisa dilihat dalam konteks pengalaman, terutama dalam relasi dengan pemerintah gitu ya. Bisa nggak dilihat dalam konteks seperti yang terjadi di Mesir? Ya bisa Mas Dede. Jadi apa yang terjadi di Indonesia begini, apa yang terjadi di Mesir lebih parah dari yang terjadi di Indonesia. Lebih parah, Mas Dede. Jadi Ikhwan dia itu konstitusional, Gini deh, secara identik ya PKS lah. Oke, tarbiyah ya, gerakan tarbiyah. Ya, PKS Ikhwan, artinya konstitusional. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sama. Jadi dia tentunya kelompok PKS ini tidak sama dengan kelompok-kelompok garis keras yang apalagi yang sampai angkat senjata, kan tidak, nggak mungkin ya kan. Bahkan saya yakin PKS juga punya semangat untuk menghindari hal-hal itu terjadi. Artinya mereka juga ingin punya andil bagaimana agar kelompok-kelompok yang angkat senjata yang tidak lain korbannya hanya umat Islam sendiri atau warga bangsa sendiri, orang Indonesia sendiri, ya kan? Itu supaya tidak terjadi. Jadi ini beda. Dan ini Mas Dede ya kelompok yang angkat senjata itu berseberangan juga dengan Ikhwan. Jadi Ikhwan ini dianggap terlalu lunak. Ya. Nggak tahu lagi dia anggap yang NU Muhammadiyah itu mungkin lemes kali ya. Iya, lembek. Lebih lagi. Iya. Lebih lembek lagi. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi emang ini Mas Didik ya, antara ideologi agama, ideologi primordial dengan ideologi modern itu memang harus dicari titik temu. Ya. Dalam hal ini Indonesia termasuk yang sudah mewujudkan itu dengan segala kekurangannya. Bandingkan dengan Mesir. Mesir dia nggak punya kayak Pancasila itu. Dia yang punya itu ya kayak faham haluan negara yang itu awalnya itu sosialis, terutama zaman Nasser. Setelah zaman ini zaman Anwar Sadat sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka, tidak lagi murni sosialis. Nah, semakin ke sini semakin mengarah ke kapitalis, gitu. Tapi tetap sifat sosialisnya masih sangat kebal, masih sangat kuat. Dari mana melihatnya? Ya kalau kita ya sederhana aja, kalau kita ke barat dengan ke timur, yang kelihatan tuh gemerlapnya. Jadi kalau negara kapitalis, liberal, ekonomi liberal itu gemerlap. Jadi banyak iklan di mana-mana bertebaran, yang itu membuat warna-warni, pemandangan warna-warni. Tapi kalau negara sosialis tidak, iklan-iklan itu sangat minim. Jadi karena iklan sangat minim menjadi tidak banyak kelihatan warna-warni poster iklan besar-besar di tengah jalan, di pinggir jalan itu tidak ada. Jadi Mesir masih seperti itu, artinya masih pengaruh sosialis masih sangat besar, kemudian juga sangat sederhana dalam fasilitas kenegaraan. Ini juga gaya khas sosialis, masih sangat sederhana. Jadi ya sampean kalau lihat kantor gubernur di Mesir, Mas Didik, itu mungkin kalau di sini kayak kantor camat. Kecamatan apalagi kalau wali kotanya wali kota Surabaya ya. Wah, mantap sekali. Iya, jadi sangat sederhana sekali. Mas Haris, kalau di antara itu posisi Al-Azhar itu sebagai apa? Al-Azhar itu dia posisinya ya penopang pemerintah, Mas Didik. Lebih ke pemerintah ya? Iya, jadi Al-Azhar ini mitra utama, mungkin mitra tertinggi ya. Jadi pemerintah Mesir itu memandang Al-Azhar sebagai ulama yang representatif, artinya yang bisa dipegang ya. Jadi Al-Azhar ini juga sekaligus sebagai pengelola lembaga pendidikan keagamaan. Iya, jadi kalau dibilang pendidikan keagamaan itu Al-Azhar. Jadi tapi juga menjadi pendukung pemerintah ya? Ya, pendukung pemerintah. Ya bukan apa-apa, Mas Didik. Begini ya, Al-Azhar kan besar. Kemudian muncul Ikhwan. Kemudian dia punya gaung yang sedemikian besar, ya kan? Padahal di sisi lain Ikhwan Al-Azhar punya sekolah agama dari pusat sampai ke kecamatan, taruhlah kan. Artinya biarpun Al-Azhar ini diam, dia tidak bisa dialah yang sebetulnya punya peran langsung dalam pendidikan Islam. Sementara Ikhwan itu banyak politik, banyak misi politiknya itu, banyak misi politik Islam, gitu. Nah, pemerintah tentunya berpegang pada Al-Azhar yang telah punya lembaga pendidikan. Ya, hulu sampai hilir itu. Sedangkan Ikhwan ini rival politik. Oh, begitu ya. Iya. Al-Azhar juga
Ya sama lah Dek, kurang lebih kayak di sini Dek ya. NU Muhammadiyah kan gede, banyak, punya lembaga pendidikan. Sementara FPI ya kan punya resonansi luar biasa dengan demo-demonya itu ya. Ya, ya. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun ya small but noise gitu ya. Kenceng juga kan ya. Meskipun kecil tapi kan kenceng gitu ya. Kalau posisi MUI seperti apa, Mas Haris? Majelis Fatwa di Mesir. Di Indonesia kan boleh nggak kita atau bisa nggak kita menyebutkan MUI sebagai supporter pemerintah juga? Fungsinya beda ya dengan Al-Azhar. Kalau di sisi misalnya menjadi legitimasi bagi pemerintah, seperti misalnya COVID, maka pemerintah meminta fatwa dari MUI. Ini Mas Dede ya, kita ketika berbicara sosial politik itu kita tidak selalu bisa menggunakan binary opposition ya. Jadi memang ada mitra itu ada, jadi nggak bisa juga selalu dipaksakan untuk satu ada di oposisi, satu ada di lawannya, ada di penguasa. Ada yang kayak Al-Azhar atau kayak MUI ya, itu bukan pemerintah, tapi yang jelas juga bukan oposisi ya, ya mitra itu tadi ya. Al-Azhar itu ya mitra. Ya kalau dia punya masukan ya disampaikan. Sebetulnya sih kalau pemerintah sih pinginnya ya lembaga-lembaga yang otoritatif yang semacam ini itu yang punya peran besar gitu loh. Tapi memang yang seperti ini selalu saja kurang heboh, Dek. Jadi untuk media, untuk dunia media yang banyak dibutuhkan penguasaan isu-isu ya kan. Orang kan pinginnya seru aja gitu loh, Dek. Rame ya, kontroversi. Iya, yang kayak gini-gini gak laku deh. Iya. Jadi ini pemerintah harus menerima kenyataan ini bahwasanya dunia itu butuh keseruan itu. Akhirnya ya harus di-maintain ya bagaimana caranya. Yang penting ya barangkali ya ini pemerintah pada akhirnya mengambil sikap yang tegas dan keras ini. Barangkali mereka menilai sudah dianggap ini sudah kalau dibiarkan itu mungkin akan merugikan negara, barangkali begitu, sehingga diambil langkah tegas seperti ini. Kalau Mesir dari dulu mereka sangat keras deh terhadap kelompok-kelompok seperti itu ya. Iya, Ikhwan itu yang sebetulnya dia itu konstitusional sebetulnya. Bukan teroris ya. Kalau teroris kita semuanya inilah. Selesai ya diskusinya. Ya, kita menganggap teroris selesai kalau itu nggak perlu debat lagi kan? Iya. Kalau teroris itu ya masalah hukum murni itu ya kan. Nah, tapi kalau kayak Ikhwan ini masalah kebebasan berekspresi. Yang itu ada di wilayah Sumir. Antara dilepas dan ditahan, ya kan, antara dilepas dan dikendalikan. Jadi seperti itu. Jadi seperti pegang burung, ya. Kalau dia terlalu keras, mati ya. Burungnya mati deh. Tapi kalau dia dilepas, megangnya itu kendor, terbang dia. Ya. Gitu. Nah dari situ Mas Haris.